Udah. Aja. Warga Purwokerto menyergap, menangkap sang buron yang bersembunyi di atap. Jadi prosesnya itu setelah dihantam 3 kali menggunakan palu, untuk kemudian proses selanjutnya dilakukan, dia keluar, dia beli peralatan lainnya untuk melanjutkan aksinya, yaitu memutilasi di korban menjadi 7 bagian, ya, dari kepala, tangan terpisah, pinggang, kemudian kaki juga terpisah, jadi 7 bagian. Kemarin ketika saya dengan kepolisian Banyumas, saya serahkan semua gitu. Ya sesuai dengan inilah aturan hukum yang berlaku. Ya bila perlu maksimal hukuman mati kan itu menurut itu. Karena sudah sangat biadab sekali itu. Itu kan seperti binatang. Ya. Seorang ibu rumah tangga, juga seorang aparatur Kementerian Agama, dihabisi oleh kekasih gelapnya, 51 tahun umurnya. Menghilangkan jejak kejahatan, si pelaku memutilasi tubuh korban menjadi 7 bagian. Lalu diboyong keluar kota, kemudian dibakar agar tak bersisa. Polisi menyebut pelaku yang menggunakan nama alias Thunder Flash itu memperdayai korban lewat media sosial Facebook, merebut hati korban dengan segala rayuan busuk. Ambil hikmahnya, simak kisahnya dalam Rajapati, upah selingkuh menjelang sepuh. Ya. Gempar, kabar malapetaka menghardik. Bulu kuduk warga sedusun Pelandi dibuat bergidik. Dikabarkan temuannya oleh seorang bocah yang awalnya dikira tumpukan sampah. Saat teliti diperiksa, ternyata sebongkah tengkorak dan potongan tangan manusia. Aparat Polsek Tambak yang menerima laporan dibuat kewalahan. Unit identifikasi Polres Banyumas terpaksa turun tangan. Polisi menghimpun keterangan saksi-saksi serta petunjuk di lapangan. Saya pukul kira-kira 4:30 sih. 4:30 kan saya baru masuk ke rumah. Lantas ada anak kecil, itu anak tetangga ke rumah saya itu kan lagi latihan motor, curiga dia. Dia bilang, wah ada bakar-bakar itu di sana, tapi dagingnya kok besar-besar, coba ayo tengokin gitu kan. Terus saya kesini saya pastikan, saya jongkok situ kan, ternyata saya lihat di dalam got itu sekitar setengah meteran, saya lihat ada seperti batok itulah. Saya tarik keluar sama kayu itu, terusan kayak kelihatannya kayak kepala manusia gitu. Aduh, kamu tuh yang sabar. Aduh, iya, Bapak lagi jalan. Kamu tuh nggak sabaran. Di mana sih tempatnya? Di sini, Pak. Tadi aku lihat kayak sesuatu, kayak daging, tapi kok besar-besar. Tapi mungkin itu sampah, Nak. Enggak mungkin, Tapi kok, Pak. Tapi kok bau hangusnya menyengat ya? Iya. Mending kita cek rame-rame. Ayo ke sana, yuk. Ayo berdua, ayo. Cek, ayo. Ayo, sini. Sebentar. Apa iki ya? Baunya menyengat. Astagfirullahaladzim. Kita orang manusia. Iya, Pak. Kita minta pertolongan. Ayo, Nak. Kita panggil polisi. Ayo, Pak, cepat, Pak. Ayo. Apa aja Pak yang tadi dilihat Pak? Yang saya lihat sih kelihatannya ada kepala, terusan itu ada potongan tangan,
yang udah kosong itu kelihatan tulangnya, terusan ada satu atau berapa itu potongan kira-kira kayak potongan lengan gitu loh. Polisi tak mau gegabah, apalagi percaya pada dugaan semata. Dengan metode penyelidikan ilmiah, polisi ingin memastikan temuan merupakan bagian tubuh manusia. Bila diperlukan tes DNA, Polres Banyumas akan melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri di Jakarta. Bagaimana kronologisnya Bapak bisa menemukan tengkorak itu? Awalnya anak saya menemukannya, Pak. Dia itu seperti... Sepanjang Senin malam, penyidik berusaha menggali informasi lebih dalam. Ada benang merah dari keterangan para saksi bahwa sebelumnya mereka melihat seorang pria bersibuk di lokasi. Sejak pukul 7 pagi hingga tengah hari, pria misterius itu sibuk menjaga api. Ketika ditanya warga, ia menjawab sedang membakar sampah. Warga Desa Watu Agung percaya saja karena gelagat pria tersebut tak memantik curiga. Berdasarkan petunjuk-petunjuk itulah yang membuat kami melakukan penyelidikan secara manual dengan lingkungan sekitar, dan ini menjadi bekal kami. Dan bahkan pada saat itu pun kami sudah meyakini ada satu orang yang kami duga yang kita bisa curigai. Siap, saya Banyumas 1. Ada Taruna, ganti. Origin melaporkan dan lokasi kedua temuan dilaporkan di Sempor, Kebumen. Dilaporkan di bawah gorong-gorong di Desa Sampang. Demikian, Dan. Ganti. 86, terima kasih. Mohon atensi anggota-anggota. Segera menuju timur Kumbang Pati. Laksanakan. 86, laporan. Kita ke lokasi. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Kejutan malapetaka ternyata belum berakhir. Perkembangan peristiwa justru makin cepat bergulir. Tidak hanya satu, bukan dua, tetapi di 3 lokasi ditemukan lagi sisa bagian tubuh korban mutilasi. Lokasi kedua di Kabupaten Kebumen, yakni di bawah gorong-gorong Jalan Raya Kelampok Sempor, tepatnya di wilayah Desa Sampang, Kecamatan Gombong. Sementara lokasi ketiga di bawah pohon bambu dekat gorong-gorong. Penyelidikan pun bertambah rumit dengan lokasi di 3 wilayah kabupaten terkait, Banyumas, Banjarnegara, dan Kebumen. Simpul-simpul misteri kasus kian membelit. Satu nama potensi terduga pelaku dikantongi. Kendati demikian, polisi masih membutuhkan alat bukti. Untuk sampai pada gelar perkara, polisi harus berpacu waktu dengan segala cara. Sebentar. Siap. Kita kan sudah mengantongi ciri-ciri pelaku. Nah, kamu sudah cross-check belum ke database yang kita punya? Siap, masih berlanjut, Komandan. Kita harus cepat. Karena kasus ini sudah jadi atensi nasional. Siap, Komandan. Kita coba cek database kita. Ternyata di wilayah tersebut ada seorang yang dulunya pernah kita tangkap dan kita proses dalam kasus penculikan. Dan begitu kita cek, ternyata yang bersangkutan memang sudah keluar 2 bulan yang lalu. Informasi dari tetangga, dia datang pada saat hari Minggu pagi, kemudian hari Minggu siang sudah pergi lagi. Waktu ini cocok dengan pada saat proses dia ada di TKP sampai siang harinya. Bagaimana dengan ini? Apakah kalian sudah periksa? Siap, sudah, Dan. Ciri-ciri fisik pelakunya sesuai dengan keterangan dari para saksi. Siap, sudah, Dan. Di mana posisi rumahnya? Di daerah Desa Gumulametan, di Susukan, Dan. Mencurigakan. Itu hanya 2 km dari lokasi pertama. Siap, perintah, Dan. Siapkan surat perintah penangkapan dan juga penggeledahan. Datangi rumahnya sekarang. Siap, Dan. Siap, Dan. Siap, Dan. Ayo, kita berangkat. Ayo. Karena sudah kita tunggu lebih dari 24 jam, rumah itu tidak
datang orang yang kita curigai. Akhirnya kita lakukan penggeledahan di rumah tersebut. Ternyata kita ketemu istrinya. Memang benar, pada saat hari Minggu pagi itu dia tiba di rumah. Permisi. Permisi. Ada apa ini, Pak? Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Kami dari kepolisian. Di mana suami Ibu? Denny Prianto. Saya nggak tahu, Pak. Minggu pagi dia pulang, tapi dia pergi lagi. Saya nggak tahu di mana, Pak. Cepat periksa sisi rumah. Biar semuanya. Jangan, Pak. Sebaiknya Ibu bekerja sama. Kalau tidak, Ibu setan. Cepat periksa. Jangan, Pak. Pak, jangan. Pada saat hari Minggu pagi itu dia tiba di rumah. Kemudian ditanya oleh istrinya, dari mana? Kemudian dia jawab, udah kamu jangan banyak tanya. Orang yang kamu bilang selingkuh sama saya sudah saya mutilasi. Di situ dugaan kami semakin kuat. Dengan adanya kata-kata dari si istri, kita semakin kuat. Oh, bahwa ini memang dugaan kuat pelaku dia. Kemudian kita cocokkan, apakah dia pulang membawa mobil? Ya benar, dia bawa mobil jenisnya sama seperti yang digambarkan oleh orang-orang di TKP, saksi pada saat di TKP pertama. Izin Komandan, saya menemukan flash disk Dan. Waktu dia datang Minggu pagi, apakah Ibu melihat dia datang membawa mobil? Plat nomornya dari Bandung kan? Iya, Pak. Mobil apa? Warnanya apa? Terus, apakah Ibu sempat ngobrol dengan dia? Iya, Pak. Saya sempat ngobrol. Mobilnya warnanya silver, mobil minibus, plat nomornya D, Pak. Lalu, ngobrolin apa? Saya tanya dari mana, dia bilang saya nggak usah banyak tanya. Sambil menunjuk ke mobil, dia bilang aku selalu tuduh dia selingkuh. Terus dia suruh aku lihat ke mobil kalau itu udah ditetel-tetel. Terus, respon Ibu gimana? Saya bengong aja, Pak, diam. Terus dia minta dibikinin kopi. Apakah ada permintaan lain? Iya, dia suruh cari berita di internet tentang mutilasi Banyumas. Saya nggak ngerti, Pak. Saya bingung karena saya orang desa, Pak. Perlahan, satu persatu petunjuk diperoleh polisi. Semakin menguatkan dugaan bahwa Denny Prianto adalah pelaku yang dicari. Ditambah lagi, sebuah flash disk ditemukan polisi. Setelah ditelisik, isinya berupa-rupa dokumen dengan nama Atun sebagai pemilik. Apakah nama Atun pembuka kunci misteri maut? Penelusuran polisi pun berlanjut. Berkat kecanggihan teknologi informasi dari flash disk di tangan polisi, akhirnya terkuaklah identitas korban mutilasi. Setelah polisi beroleh terobosan informasi terkait laporan orang hilang di Polsek Cileunyi. Informasi tersebut melengkapi rangkaian penyelidikan dengan kesesuaian fakta, waktu, serta ciri-ciri korban. Atun ialah nama panggilan dari Komsatun Wajida, seorang ibu rumah tangga, seorang aparatur Kementerian Agama, 51 tahun umurnya, di perumahan Bukit Mekar Indah tinggalnya. Perempuan warga Cileunyi, Bandung itu dilaporkan suaminya pergi tanpa izin menggunakan mobil minibus silver metalik sejak hari Minggu, tepatnya tanggal 7 Juli 2019 lalu. Kapan terakhir Anda berkomunikasi dengan istri? Kira-kira 2 hari yang lalu, Pak. Kepada penyidik, suami Atun yang bernama Soib membeberkan runut peristiwa sejak awal hingga istrinya raib. Soib menjelaskan betapa istrinya berubah sikap lalu menghilang setelah berkenalan dengan seorang pria yang 14 tahun lebih muda usianya. Lewat media sosial Facebook, semua bermula. Soib mengetahuinya setelah memeriksa komputer jenjing milik istrinya. Dia coba runut dari awal, memang diduga kuat di situ terjadi ada sebuah hubungan antara mereka. Kemudian dia coba cek juga dari rekeningnya. Dia cek dari rekening, ternyata ada beberapa pengeluaran uang
yang nilainya sekitar 20 juta di waktu yang hampir bersamaan. Ya, kemudian dia blokir itu, dan kemudian pada akhirnya dia lapor polisi. Kemudian pada saat dia cek juga katanya di lemarinya ternyata BPKB mobilnya pun sudah tidak ada. Ada BPKB motor di situ lengkap, tapi BPKB mobil yang tidak ada. Keterangan Soeb soal laman Facebook si Thunder Flash menggiring dugaan bahwa Denny Prianto adalah pelaku semakin jelas. Aroma hubungan tak sedap disertai transaksi gelap menajamkan motif yang bakal diungkap. Lantas, di mana Denny Prianto kini berada? Lari kau! Lari kemana dia? Ayo kita ke sana. Kita ke sana. Bapak ke sana, Pak. Ayo. Turun kamu. Kamu ku tembak. Turun. Itu dia. Ayo, cepat amankan dia. Borgol. Denny Prianto terlacak polisi berada di Purwokerto. Dirancang jebakan, sialnya Denny sempat lolos dari penangkapan. Sampai terjadilah aksi kejar-kejaran. Ayo. Udah. Aja. Mukanya. Makasih ya, Pak. Ya, siap. Siapa Denny Prianto sesungguhnya? Si lelaki 37 tahun ternyata seorang penjahat kambuhan, spesialisasi kasus penipuan. Mangsanya para perempuan. Pada 2016, Denny dipenjara 4 tahun karena terbukti mendalangi penculikan serta pemerasan. Korbannya seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Sofia Nur Atalina namanya. Kepada orang tua korban diminta duit 60 juta rupiah sebagai tebusan. Komplotan penculik akhirnya dibekuk polisi di Kalipucang, Pangandaran. Ayo ngomong. Sama keluarga korban gimana? Ya cuma sebentar lama. Saya nyesel. Waktu itu saya pikiran nggak jelas juga, nggak karuan, cuma kayak ada kabut putih kayak gitu. Kayak campuran udah takut ketahuan juga, pokoknya bingung udah, jadi ya takut juga waktu tahu. Ayo ngomong. Namun tidaklah mudah penyidik menggali informasi. Denny kerap kali menutup diri serta mengubah keterangan berulang kali. Kesabaran penyidik pun terus diuji. Pura-pura lemes kau. Masih sadar nggak kau? Hah? Belakangan diketahui, korban dihabisi Denny secara keji dengan menggunakan palu godam yang kini disita polisi untuk dijadikan alat bukti. Jadi hasil interogasi di TKP ya, kita sudah buat TKP, bawa ke TKP, dia akhirnya mengatakan kejadian yang sebenarnya bahwa pembunuhan itu dilakukan bukan di Bogor, yang semula diakui di Bogor, di puncak Bogor, tapi ternyata dilakukan di Bandung, di kamar kos yang memang sudah dia sewa. Kemudian dalam pelaksanaan pembunuhannya itu sudah direncanakan dengan matang dengan olehnya. Jadi palu itu dia bawa dari rumahnya di Banjarnegara. Jadi memang sudah disiapkan sehingga pada saat dia eksekusi dia tinggal umpetin di bawah tempat tidur itu aja. Pada saat sudah lengah dia ambil, dia hajar. Jadi prosesnya itu setelah
dihantam 3 kali menggunakan palu. Untuk kemudian proses selanjutnya dilakukan, dia keluar, dia beli peralatan lainnya untuk melanjutkan aksinya, yaitu memutilasi si korban menjadi 7 bagian, ya, dari kepala, tangan terpisah, pinggang, kemudian kaki juga terpisah, jadi 7 bagian. Berarti palu ini anu ya, Senjata yang dipakai untuk memutilasi? Dia pada saat setelah melakukan, diyakinkan korban sudah meninggal, dia keluar beli golok, dan dia beli alat untuk ngasahnya. Jadi memang direncanakan dengan baik. Kemudian dia juga beli kontainer untuk ngangkut potongan-potongan tubuhnya itu, dan itu sesuai dengan temuan di TKP, di mana ada temuan plastik yang tebal, ya, seperti plastik kontainer itu. Itu semua dilakukan di dalam kos? Semua dilakukan di dalam kos, semua di dalam rumah kos yang dia sewa. Goloknya sendiri sampai sekarang? Goloknya sendiri sampai sekarang belum ketemu, ya, masih kita coba interogasi lagi, apakah benar dibuang sesuai pengakuan dia di sungai atau tidak. Kita coba dalamin lagi. Terus kita akan interogasi secara intensif, ya, karena keterangannya selalu berubah-ubah, tidak konsisten. Tapi pada akhirnya pada titik tertentu dia akan mengatakan hal yang sesungguhnya, ya. Ayo kan, masuk ke sini kamu. Kamu itu polisi udah susah buat nangkap kamu. Masuk sana. Satu babak sudah terlewati. Penyidik berhasil memecahkan misteri. Pertanyaan babak selanjutnya, selihai apakah modus operandi Denny memikat mangsa? Ataukah memang sudah terdapat konflik di balik peristiwa sehingga korban membuka celah sampai-sampai rela meminjamkan uang puluhan juta rupiah, bahkan rela bercerai dengan suaminya? Jangan lewatkan episode Rajapati berikutnya, Upah Selingkuh Menjelang Sepuh, episode 2.